Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nabila dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2, kelas A2. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang teori spiral keheningan. Apa sih spiral keheningan itu? Jadi, spiral keheningan merupakan salah satu teori komunikasi massa. Teori spiral keheningan ini biasa disebut sebagai spiral of silence theory atau teori spiral kesunyian. Secara bahasa, teori spiral keheningan diambil dari kata spiral yang berarti suatu perputaran lingkaran dan keheningan yang berarti sunyi. Sebenarnya, teori ini merupakan salah satu dari teori komunikasi politik. Spiral keheningan merupakan sebuah teori media di mana lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan lebih menekan pada pandangan minoritas. Jadi maksudnya yaitu mereka yang berada di pihak minoritas cenderung akan diam atau tidak berani mengemukakan pendapatnya karena takut terisolasi. Seseorang yang berada pada posisi minoritas sering merasa perlu menyembunyikan pendapatnya ketika berada dalam kelompok mayoritas, sehingga kaum minoritas tenggelam dalam kebungkamannya terhadap kaum mayoritas. Dan sebaliknya, mereka yang berada di pihak mayoritas akan merasa lebih percaya diri dengan pengaruh dari pandangan mereka dan terdorong untuk menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan pengertian teori keheningan dalam ilmu komunikasi adalah salah satu dari teori komunikasi massa di mana seseorang memiliki opini dari berbagai isu, namun terdapat keraguan dan ketakutan untuk memberikan opininya karena merasa terisolasi, sehingga opini tidak bersifat terbuka alias bersifat tertutup. Hal ini dimulai dari asumsi akan adanya ketakutan dari individu-individu akan isolasi dari masyarakat. Ketakutan itu muncul jika individu-individu mempunyai opini yang berbeda, bahkan berseberangan dengan opini mayoritas masyarakat. Individu yang opininya berbeda dengan mayoritas masyarakat akan cenderung bungkam atau silent karena takut akan isolasi yang mungkin diterimanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu tentang sejarah dari teori spiral keheningan. Teori spiral keheningan ini telah dikembangkan oleh Elizabeth Noel Neumann pada tahun 1973 sampai 1980 yang merupakan seorang sosiolog, pakar politik, dan jurnalis Nazi Jerman yang membenci Yahudi dan mendukung Hitler. Dalam pendapatnya, Neumann menjelaskan bahwa teori spiral keheningan merupakan upaya untuk menjelaskan opini publik dibentuk, dan teori ini hanya berfokus pada opini publik. Poin selanjutnya yaitu asumsi. Dalam teori spiral keheningan, tidak selalu mengalami keminoritasan, tapi bisa saja terjadi mayoritas ketika ia mendapat dukungan dari media, yang mana media menonjolkan sudut pandang tertentu dengan kesesuaian opini pada suatu topik. Namun, media pun tidak sembarangan mendukung suatu opini. Mereka melihat opini tersebut layak untuk didukung atau tidak. Oke, masuk ke poin selanjutnya, yaitu opini masyarakat. Dalam menghadapi berbagai isu yang dianggap sebagai kontroversial atau pemecah kerukunan, maka akan terbentuk kesan tentang opini tersebut. Masyarakat akan mencoba menentukan opini tersebut bersifat mayoritas atau tidak, dan sejalan dengan mereka atau tidak. Jika opini mayoritas itu tidak berjalan sesuai dengan masyarakat, maka masyarakat lebih memilih diam dan berada di kalangan minoritas. Padahal semakin lama semakin diam, maka semakin banyak sudut pandang yang terpendam, dan mereka akan semakin lama diam juga. Jadi maksudnya, masyarakat tentunya tidak ingin merasa dikucilkan atau diasingkan dalam suatu kelompok. Mereka ingin bergaul bersama yang lainnya. Mereka tidak ingin sendiri walaupun mereka tetap berkeyakinan tinggi. Dengan demikian, maka masyarakat akan mempelajari berbagai pandangan masyarakat di lingkungannya, mencari mana opini yang populer dalam lingkungan tersebut.
Saverin dan Tankard tahun 2001 menyampaikan 3 cara media massa dalam mendistribusikan opini publik. Di antaranya, yang pertama, media massa membentuk kesan tentang opini yang dominan. Yang kedua, media massa membentuk kesan tentang opini mana yang sedang meningkat. Dan yang ketiga, media massa membentuk kesan tentang opini mana yang dapat disampaikan di muka umum tanpa menjadi tersisih. Jadi, kesimpulannya, teori spiral keheningan lebih berfokus pada suatu pandangan seseorang yang telah didefinisikan oleh media. Halo, nama saya Giani Alisha Putri, NIM 19,022000093. Oke, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari saudari Farah. Yaitu, saya akan menjelaskan tentang opini publik yang dikomunikasikan oleh media. Dari slide ini kita bisa mengambil satu topik, semisal tentang adanya kebijakan dihapuskannya ujian nasional. Kita lihat dari contoh yang pertama. Opini yang pertama yaitu sudut pandang mayoritas seperti yang dilaporkan oleh media. Jadi seandainya ada artikel atau media yang menyampaikan banyak masyarakat yang setuju dengan dihapuskannya ujian nasional itu tadi. Nah, itu opini yang pertama. Opini yang kedua, kesediaan untuk mengungkapkan pendapat keheningan minoritas. Jadi, selain ada pendapat yang setuju, pasti di sana ada pihak yang tidak setuju dengan adanya ujian nasional, terutama masyarakat-masyarakat yang tidak bisa mengungkapkan pendapatnya karena mereka merasa pendapatnya itu minoritas atau lebih banyak yang setuju dihapuskannya ujian nasional itu tadi. Nah, kita ke opini yang ketiga, yaitu namun karena rasa takut terisolasi banyak yang tetap diam. Jadi karena merasa pendapatnya itu minoritas atau kurang banyak yang menyetujui, mereka lebih memilih diam atau tetap bungkam, tidak menyampaikan pendapat ketidaksetujuan ujian nasional, dihapuskannya ujian nasional itu tadi. Sebenarnya teori spiral keheningan itu pada hakikatnya tergantung pada sudut pandang atau apa yang dipikirkan dan diharapkan dari seseorang. Jadi teori spiral keheningan itu memiliki dua asumsi. Yang pertama, diterima atau tidaknya pendapat tersebut. Yang kedua yaitu persepsi kita sendiri. Selain itu, kita di sini juga akan membahas latar terbentuknya atau latar belakang teori. Bagaimana bisa muncul yang namanya asumsi teori spiral keheningan. Di sini tuh dijelaskan sama Lee Neumann tahun 1991 sampai 93. Sebelumnya telah menyebutkan 3 hal. Yang pertama, adanya teori spiral keheningan itu disebabkan karena masyarakat mengancam individu yang melenceng dari pendapat umum dengan isolasi. Jadi, yang kedua yaitu ketakutan isolasi menyebabkan individu mencoba memeriksa iklim isolasi setiap waktu. Jadi mereka itu berusaha fleksibel atau menyamakan karena takut adanya isolasi itu tadi. Ketika perilaku publik dipengaruhi oleh pengukuran opini publik. Jadi kadang seseorang ingin berpendapat, mereka itu melihat situasi, waktu, dan lebih memilih pendapat yang mayoritas karena seandainya mereka memiliki pendapat yang minoritas atau berbeda dengan orang lain, mereka takut akan adanya isolasi itu tadi. Selanjutnya yaitu aliran garis keras. Aliran garis keras ini juga bisa disebut dampak dari adanya spiral keheningan itu. Aliran garis keras bisa disebut juga dengan hardcore. Di sini adanya aliran garis keras itu seperti adanya pemberontakan atau seperti adanya konfrontasi secara langsung kepada siapapun yang menghalangi atau menolak untuk membiarkan mereka memperdengarkan suaranya. Jadi aliran garis keras ini bisa disebut dengan efek samping dari adanya spiral keheningan. Orang-orang yang memiliki pendapat minoritas atau orang yang merasa dirinya itu tidak bisa mengungkapkan pendapat, mereka bisa memberontak untuk menyampaikan suaranya tersebut agar diterima oleh masyarakat. Yaitu pengaruh media.
seperti yang sudah dijelaskan tadi, opini-opini tadi atau ketergantungan spiral keheningan atau pengungkapan spiral keheningan itu tadi, kita sangat membutuhkan media. Media itu sangat berpengaruh sebagai jejak penyampaian pendapat, baik itu minoritas atau mayoritas itu tersendiri. Di sini ada 3 karakteristik media berita yang diungkapkan oleh ahli. Yang pertama yaitu ubiquitas atau ubiquity, menyangkut fakta bahwa media adalah sumber informasi yang mendalam. Jadi media merupakan sumber informasi yang mendalam, yang benar-benar fakta dan terjadi. Yang kedua itu kumulativitas, atau media mengacu pada proses media yang mengulangi materi dari dirinya sendiri pada lintas program. Yang ketiga yaitu konsonan, mengacu pada kesamaan akan kepercayaan, sikap dan nilai-nilai yang dipegang oleh media. Ya, sekian presentasi dari kami. Bila ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.